Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari dulu sampai sekarang ada banyak pertanyaan mengenai firman Tuhan dalam Alkitab, mengenai pemahaman Alkitab dan hubungannya dengan kehidupan Jemaat Kudus hari ini. Sudah ada banyak jawaban, tetapi karena banyaknya jawaban yang berbeda-beda, seringkali membuat orang Kristen bingung. Program Tanya Jawab Alkitab dari channel GPBSI akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari sudut pandang kehendak Tuhan, sudut pandang sejarah penebusan. Bersama dengan saya, Pendeta Yun Duhi, Doktor Ministry, yang menjadi narasumber kita. Apa kabar Pendeta Yun? Ya, baik-baik. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, di waktu sebelumnya kita telah membahas bahwa kremasi adalah cara pemakaman yang tidak alkitabiah. Kita telah bahas alasannya, kenapa kremasi atau tindakan membakar jenazah sampai ditumbuk tulang-tulangnya menjadi abu, itu digolongkan sebagai tindakan yang menampakkan ketidaksalehan. Selengkapnya saudara bisa menonton Tanya Jawab Alkitab di episode sebelumnya. Pendeta Yun, setelah episode perdana kita, ada banyak yang menerima kasih karunia Tuhan karena pemahamannya diperluas. Dan ada banyak komen serta pertanyaan yang diberikan. Beberapa di antaranya merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Secara khususnya kalau saya baca tentang dunia setelah kematian. Saya bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah setelah seseorang mati, orang yang jahat langsung ke neraka dan orang kudus langsung masuk surga? Kemudian, kemana roh orang mati pergi? Juga ada yang bertanya, apakah orang jahat pada akhir zaman dibangkitkan juga? Bahkan saya perhatikan ada pertanyaan yang lebih detail. Apakah roh orang mati bisa merasa panas saat dibakar di neraka? Bagaimana dengan roh orang yang dikremasi? Apakah dia juga merasakan panas saat dibakar? Ya, apakah roh orang mati bisa merasakan panasnya api neraka? Apakah roh dari orang yang telah dikremasi bisa merasakan panas? Nah, karena dua pertanyaan ini berhubungan, coba kita pikirkan bersama. Terlebih dahulu, kita harus tahu tentang apa itu yang disebut orang mati. Ketika Alkitab sebut orang hidup, itu maksudnya apanya yang hidup? Rohnya. Coba buka Matius 8 ayat 22. Kita Matius 8 ayat 22. Matius 8 ayat 22, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, pada firman Yesus ini kita bisa temukan ada 4 jenis orang. Satu, orang-orang mati mereka. Rohnya mati, tubuhnya juga mati. Orang yang mati, roh dan tubuh. Lalu orang-orang mati, rohnya mati dan tubuhnya hidup. Orang yang mati rohnya. Ada kesempatan untuk bertobatnya. Lalu kamu itu ya yang bertanya pada Yesus ya, kamu rohnya hidup, tubuhnya juga hidup. Kemudian ada orang yang rohnya hidup dan tubuhnya mati. Yaitu siapa? Orang-orang yang tertidur. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Kemudian Lukas 8 ayat 52. Nah, terakhir keempat siapa? Yesus kan? Dikatakan aku gitu, Yesus. Roh orang yang hidup, roh dan tubuhnya. Nah, Yesus mengajar murid-murid untuk pergi membangunkan Lazarus yang sudah mati. Nah, di saat itu murid-murid pikir Lazarus sudah tertidur. Tetapi sebenarnya bagaimana? Sebenarnya mereka nggak sadar Lazarus sudah mati. Ya. Jadi Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Oleh karena itu, Yesus berkata, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, konsep ini harus kita pahami. Lalu, di kerajaan surga atau di neraka, kondisi orang-orang itu roh, jiwa, serta tubuhnya bersatu. Dan di Alkitab juga ada konsep Seol dan Firdaus.
untuk roh dan jiwa tinggal untuk sementara. Jadi berbeda ya. Sorga dan neraka di mana roh, jiwa, serta tubuh masuk, dengan Sheol dan Firdaus di mana hanya roh dan jiwa saja yang tinggal di situ. Ya, lebih tepatnya harus dibedakan. Maksudnya harus kita bedakan. Tapi setelah mati sudah ditentukan akan ke surga atau ke neraka. Apakah roh orang mati itu ketika terbakar di neraka bisa merasakan panas? Tentang ini kita harus lihat bagaimana kondisi orang pada waktu kebangkitan. Di Alkitab dikatakan tentang kebangkitan terakhir untuk orang-orang jahat. Yesus berkata bahwa kebangkitan itu ada dua macam kebangkitan. Ada kebangkitan hidup, juga ada kebangkitan untuk dihakimi. Coba buka Alkitab, Yohanes 5 ayat 29. Yohanes 5 ayat 29. Baik, firman Tuhan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya. Yesus yang telah bangkit berfirman bahwa roh itu tidak ada daging dan tulangnya kan? Tapi Yesus sendiri, Yesus bangkit roh maupun tubuhnya. Maka bagaimana? Itu memperlihatkan kondisi yang ada daging dan tulangnya kan? Lukas 24 ayat 39 sampai 42. Yesus pada tubuh kebangkitannya, Yesus bisa makan ikan bakar. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus bangkit secara roh maupun tubuh. Seperti demikian, kebangkitan jemaat yang percaya pun bukan hanya roh saja yang dibangkitkan, tetapi roh maupun tubuh dibangkitkan. Jadi, Pak Pendeta, untuk masuk surga akan dibangkitkan roh, jiwa maupun tubuhnya. Ya. Jadi bukan roh saja. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kebangkitan untuk penghakiman, untuk dihakimi? Nah, bisa kita katakan bahwa kebangkitan untuk penghakiman pun sama. Yaitu roh jiwa yang akan masuk ke api neraka pun ada tubuhnya juga. Yesus berkata di Markus 9 ayat 43 dan 48 bahwa api neraka itu tidak padam. Api neraka itu tidak padam. Jadi jika masuk ke neraka akan merasakan panasnya api yang tidak padam. Dan tentu meskipun jenazah seseorang yang jahat itu terbakar, itu tetap bisa dibangkitkan dan dihakimi. Lewat kebangkitan untuk penghakiman, maka tidak akan mati dan merasakan penderitaan. Kita tidak bisa tahu penderitaan seperti apa yang dirasakan. Apakah suhunya itu 1000 derajat, 10.000 derajat, 100.000 derajat. Kita tidak tahu. Penderitaan tersebut diekspresikan dengan ungkapan yang bisa dipahami oleh manusia di dunia ini. Yang pasti disebutnya api yang tidak padam untuk selama-lamanya dan penderitaan yang parah. Coba buka Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saya harap kita semua tidak merasakan penderitaan tersebut. Amin. Jadi ketika kebangkitan yang masuk ke surga itu roh, jiwa beserta dengan tubuh juga ya. Jadi baik itu mati dengan jenazahnya terbakar, jadi abu atau apapun tetap dibangkitkan. Jadi yang menjadi masalahnya apakah dibangkitkan untuk hidup yang kekal atau dibangkitkan untuk hukuman kekal. Begitu Pendeta. Akan tetapi kita bisa melihat penderitaan yang tingkatannya lain. Berhubungan dengan tadi, kalau roh saja bisa merasakan panas atau tidak, ya setelah kematian dan sebelum kebangkitan, roh orang mati itu kemana? Jadi di Lukas pasal 16, Yesus memfirmankan tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus, arti namanya pertolongan Tuhan. Jadi setelah mati, dia kemana?
Setelah mati dia kemana? Alkitab bilang setelah dia mati, malaikat bawa dia ke pangkuan Abraham. Ya, istilahnya Firdaus kan? Ya. Firdaus, bahasa Yunaninya Paradaisos, yaitu surga, tempat kenikmatan kekal. Firdaus yang dicatat di Alkitab menunjuk kepada tempat di mana Tuhan sendiri ada. Saya teringat di kayu salib mengenai Firdaus ini, Tuhan Yesus juga berkata kepada penyamun sebelah kanan, hari ini kamu akan bersama denganku di Firdaus. Betul. Firdaus adalah tempat yang diberkati. Tempat bagi orang-orang yang menjalani kehidupan iman dengan baik. Tempat khusus yang akan didatangi oleh orang-orang yang percaya, yang hidup tanpa dusta. Nah, sebaliknya orang kaya itu masuk ke alam maut. Bahasa Yunaninya Hades. Alam maut atau Hades ini adalah tempat orang-orang menerima hukuman setelah mati. Dan alam maut ini sudah dirasakan tepat setelah kematian tubuh di bumi ini. Nah, di situ orang kaya yang tidak percaya merasakan penderitaan yang besar dalam api kan. Coba perhatikan Lukas ayat 23 dan 24. Lukas 16 tadi. Ya. Pendeta ya. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat yang ke-24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, ia mengatakan bahwa tempat itu sangat berbeda dengan dunia ini. Selanjutnya ayat 28. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, yang pasti apa? Yang pasti ketika orang kaya itu dikubur, tubuhnya ada di mana? Alkitab bilang tubuhnya ada di bumi. Jadi belum dibangkitkan untuk penghakiman. Ya, tetapi meskipun begitu, orang kaya tersebut berteriak karena penderitaan di alam maut. Jadi rohnya yang mengalami penderitaan ya. Ya betul, karena sangat panas, ia memohon untuk diberikan air, bahkan setetes air di ujung jari. Nah, melihat ini, kita bisa bayangkan kan, penderitaan neraka itu bukan penderitaan jasmani semata. Karena tubuh jasmani orang kaya itu ada di bumi ini, rohnya yang ke alam maut kan, dan ada penderitaan yang dialami oleh rohnya di alam maut. Nah, itu diekspresikan sebagai kehausan yang dialami tubuh jasmani ini. Penderitaan di alam maut itu bukanlah penderitaan jasmani semata. Bisa kita lihat, itu adalah penderitaan yang melampaui penderitaan jasmani. Jadi penderitaan yang diderita orang kaya itu dialami dengan kesadaran. Ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah reaksi penderitaan secara rohani. Betul. Jadi saya sekarang paham penderitaan itu langsung dimulai berbarengan dengan kematian ketika tubuhnya masih di bumi ini. Maka saya ingin sampaikan, saudara-saudara sekalian adalah anak-anak Allah, umat Allah. Saya harap saudara mengenal dan memandang hanya kepada salib Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, ada isi yang seperti ini kan. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, jadi persoalan penting yang harus diselesaikan bukanlah sorga, melainkan bumi ini. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ya, makanya Yesus pun berfirman bahwa apa yang dilepaskan atau diuraikan di bumi ini, di surga pun diuraikan. Matius 16 ayat 19, Matius 18 ayat 18. Jadi saya harap kita percaya apa adanya firman Tuhan yang dicatat di Alkitab tanpa menambahi ataupun menguranginya. Jadi melalui penjelasan hari ini
bahwa ternyata roh orang yang sudah mati juga merasakan penderitaan ataupun kenikmatan. Jadi pesan apa yang ingin pendeta sampaikan kepada saudara-saudari lewat pertanyaan yang kita bahas hari ini, yang sedang menyaksikan program Tanya Jawab ini? Ya, jika neraka itu sementara, surga pun sementara. Tetapi surga maupun neraka itu kekal. Jadi sebelum penghakiman yang terakhir datang, kejahatan dan kebaikan itu sama-sama ada di bumi ini. Tetapi pada saat penghakiman, pasti kejahatan dan kebaikan dipisahkan. Hasilnya terbagilah dua, hidup kekal atau hukuman kekal. Matius 25 ayat 46 mengatakan demikian. Jadi di atas kayu salib, Yesus menanggung semua penderitaan yang seharusnya kita terima. Betapa bersyukurnya kita kan? Amin, amin. Ketika kita percaya itu, maka penderitaan kita pun dihapuskan. Tapi jika kita tidak percaya, maka masing-masing kita harus menanggung penderitaan tersebut. Oleh karena itu, jika ingin pergi ke surga, kita haruslah lahir baru lewat air dan Roh Kudus. Amin. Maka dalam kehidupan iman kita hari ini, penting sekali untuk hidup dengan saleh. Surga itu ada pada hari ini, di dalam mereka yang menyambut firman Tuhan. Sama seperti itu, harus kita ketahui bahwa neraka pun ada pada hari ini. Orang-orang yang tidak memiliki surga hari ini tidak akan berhubungan dengan surga di masa depan. Surga bukanlah suatu khayalan masa depan, melainkan saya percaya bahwa itu adalah hari ini. Amin, amin. Saudara yang terkasih, demikianlah penjelasan dari Pendeta Yunduhi. Apakah roh orang mati bisa merasakan? Dari sudut pandang kehendak Tuhan di dalam Alkitab, roh orang kudus akan menikmati kebahagiaan di Firdaus, dan roh orang jahat akan menderita sengsara di alam maut. Jika saudara ada pertanyaan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Nantikan program Tanya Jawab Alkitab selanjutnya dan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.